orang kan melepas uang kayak tanpa ada usaha ini. Pokoknya saya lepas aja uangnya 10 juta, saya tinggal tidur, kayak saya tinggal pergian kemana-mana, itu kan nanti uang saya nambah sendiri itu. Ada aja kebarokahan pada saat kita mulai membersihkan harta kita dari riba. Nah, tetapi sekarang orang itu, kalau saya melihat orang kok keburu kaya secara instan, berarti mempercepat meninggal saja dia tuh. Karena jatah 10 miliar sekarang ambil 1 miliar kan cepat meninggal kan gitu kan. Bayangan saya kan gitu. Iya. Katanya sih investasi gitu ya. Ya itu makanya dibilang itu adalah judi karena dia bertaruh sama kenaikan dan keturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Berkah Syafani, tentunya di LDII TV, di channel YouTube dan dalam program Line Talk. Hari ini menyenangkan sekali karena kalau dilihat, gak tau deh di tayangan kelihatan gak? Studio kita semakin besar, luar biasa loh nih Line Talk ini. Dan hari ini menyenangkan karena ini sebenarnya tamu yang dari awal-awal udah kita ajak ngobrol, tapi mungkin waktu dan kesibukan beliau dan kesibukan kalian juga nih semua nih sama-sama sibuk, tapi alhamdulillah kita hari ini bisa ngobrol sama salah seorang dosen dan pengennya nyebutnya pakar, tapi beliau kayaknya keberatan disebut sebagai pakar ya. Penggiat ekonomi syariah. Assalamualaikum Pak Ardhito Binadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ben. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kegiatannya cukup sibuk. Bahkan tadi siang kita ada kegiatan juga lewat Zoom ya, semacam webinar. Ketemu juga. Malamnya kita ketemu lagi untuk bikin video ini. Menyenangkan banget dan ini perlu disaksikan. Ini buat yang nonton harus nonton karena sekarang ini anak muda udah melek ekonomi. Semua orang mencari peluang untuk bisa menjadi tanda kutip kaya gitu kan, karena terpampang tuh orang-orang kaya, para sultan-sultan nih terpampang jelas depan kita. Tapi mungkin sebelum kita lari ke situ, mungkin Pak Ardhito bisa cerita dulu kegiatannya sekarang seperti apa, masih aktif mengajar dan mungkin perjalanan singkat sampai akhirnya bisa menjadi seorang penggiat ekonomi syariah. Ya alhamdulillah dulu Mas Ben ketika tahun 1991 saya diterima kuliah di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. Waktu itu belum ada mata kuliah ekonomi syariah, belum ada. Tapi saya sudah senang, sudah minat ya. Tahun 1992 waktu itu kan kemudian muncullah ada Bank Muamalah waktu itu. Tapi namanya bukan bank syariah waktu itu, namanya Bank Tanpa Bunga Sistem Bagi Hasil. Panjang banget ya Pak ya. Bank Tanpa Bunga Sistem Bagi Hasil. BTS panjang lah singkatannya. Kalau disingkat panjang. Nah, itulah saya mulai tertarik ekonomi syariah. Nah, saya waktu itu berpikir memang sejak awal karena saya sudah tertarik untuk mengkaji Quran dan hadis itu ya, di situ kan jelas bahwa utang piutang dengan bunga itu kan riba sebenarnya ya. Nah, kemudian waktu di kelas saya pernah bertanya, ini cerita unik saya gitu ya. Ketika di kelas saya pernah bertanya, sebenarnya yang membuat fluktuasi pertumbuhan ekonomi itu kan karena investasi. Orang kalau investasi nih ya, kemudian kegiatan produksinya naik gitu ya, barang dan jasa naik gitu ya, sehingga menggerakkan perekonomian kita gitu ya. Berarti kalau investasi itu stabil, maka perekonomian akan stabil. Oke, investasi stabil dalam arti orang terus melakukan berinvestasi gitu ya. Nah, yang investasi itu sekarang dalam teori ekonomi konvensional kan bunga. Ketika bunga naik, investasi turun. Kenapa? Biaya kapital jadi lebih mahal nih. Betul. Nah, kalau investasi bunga turun, kemudian investasi akan naik. Nah, saya waktu di kelas pernah tanya pada dosen saya waktu itu ya. Nah, sekarang kalau suku bunga itu 0, saya bilang gitu. Kan berarti kan cost of capital sangat murah gitu ya. Sehingga mendorong orang untuk investasi sehingga produksi barang dan jasa akan naik juga gitu ya. Nah, waktu itu karena memang ekonomi syariah itu belum menjadi bahan diskusi seperti sekarang ini ya. Saya yang terkesan tampaknya teman-teman nggak tertarik untuk bahas ini. Waktu kuliah saya sudah tanya hal itu kepada dosen saya waktu itu. Nah, itu yang kemudian semakin menarik saya untuk mempelajari ekonomi syariah Mas Ben, sehingga meskipun tidak ada mata kuliah ekonomi syariah waktu itu, saya tetap terus mempelajari ekonomi syariah gitu ya. Sampai kemudian lulus dari Fakultas Ekonomi UGM tahun 1996. Kemudian saya jadi dosen di UPN ya tahun 1997. Kok ada jeda setahun ya, kan saya proyek dulu gitu. Dosen saya proyek selama 2 tahun dulu. Berinvestasi itu ya. Investasi waktu. Cari pengalaman ya juga kan, investasi. Diterima di UPN sampai sekarang saya masih di UPN di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Oke, tadi menarik tuh Pak Ardhito cerita
tidak ada teman-teman yang tertarik. Orang suka salah mengenai ekonomi syariah itu apa? Apa yang orang paling salah mengenai ekonomi syariah? Dan juga bisa menjadikan orang tidak tertarik dengan ekonomi syariah. Yes, sejak kecil ya, kita sudah selalu dididik dengan agama Islam. Coba sejak TK mungkin ya, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun ada pendidikan agama Islam. Ya. Tapi ketika kita belajar pendidikan agama Islam waktu itu kan urusannya wudu, sholat, puasa, urusan-urusan ibadah lah. Nah, tapi urusan-urusan muamalah seperti ekonomi syariah kan jarang dibahas waktu itu. Bahkan mata pelajaran ekonomi syariah belum lama diajarkan itu ya. Nah, sehingga orang tidak mengenal ekonomi syariah itu seperti apa, yang benar itu, gitu ya. Nah, ketika orang bicara ekonomi syariah, rata-rata orang taunya ya bank gitu kan ya, bank. Jadi kayaknya sempit banget ekonomi syariah ini, yang bicara bank syariah. Padahal ekonomi syariah itu transaksi sehari-hari seperti jual beli pun itu harus sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Dia sudah menganggap bahwa bunga bank itu riba misalnya sampai posisi seperti itu. Tetapi ketika transaksi jual beli dia kadang-kadang masih menipu. Ya ini sudah ditawar orang lain sekian padahal belum ditawar. Nah, sehingga ekonomi syariah kadang-kadang terlampau sempit dipahami orang itu ya. Bank syariah. Padahal jual beli itu harus sesuai dengan prinsip syariah ini. Betul. Syariat itu kan sesuai dengan namanya, sesuai dengan syariat gitu kan. Syariat, aturan agama kan. Aturan gitu. agama. Saya paling terasa waktu gini, kalau orang proses lewat syariat paling gampang nih pembiayaan, let's say gitu. Yang paling apa ya, yang kita temukan lah dalam sehari-hari, pembiayaan entah rumah, entah mobil, entah kendaraan, entah apapun itulah. Kalau yang konvensional itu dia bisa dengan modal yang lebih kecil. Dan juga prosesnya katanya lebih mudah dan kayaknya orang cepet aja gitu kan. Tapi yang orang suka nggak tahu, mungkin dia nggak tahu dia beli barang jauh lebih mahal nantinya pada saat dia sudah membayar semua pinjamannya plus dengan bunganya. Tapi pinjaman syariah, let's say seperti itu, kadang-kadang keuntungan yang didapatkan atau transaksinya bunganya jauh lebih besar. Nah, orang jadi less tertarik dibandingkan yang konvensional. Pemahaman apa yang kira-kira orang harus paham betul atau apa yang harus orang pegang dalam memahami hal seperti ini? Orang kan sering membandingkan itu ya, membandingkan. Kalau kita pinjam di bank konvensional, lembaga keuangan konvensional, kan gampang banget hitungannya. Saya pinjam 10 juta, nanti mengembalikan 12 juta. Let's say bunganya misalnya bunganya 10%, ya kalau 10 juta ya 11 juta gitu ya. Nah, itu kan gampang banget hitung-hitungannya ya, sehingga orang wah mudah di lembaga keuangan konvensional. Saya jelas saya pinjam 10 juta saya kembalikan 11 juta gitu ya. Nah, terus kemudian yang sering orang kemudian membandingkan itu adalah loh, kalau bunga 10% nggak boleh, tetapi jual beli itu untungnya bisa sampai ngambil keuntungan 50% kan. Nah, berarti itu juga riba itu. Itu yang orang awam kadang-kadang gitu. Wah, berarti jual beli sama pinjam-pinjam itu lebih riba jual beli bisa ngambil untung 50%, tapi ini 10%. Nah, padahal jelas jual beli itu halal, ya, riba itu haram. Nah, riba itu haram. Nah, mengapa ngambil keuntungan di dalam jual beli itu boleh? Bahkan sampai 100% boleh kalau saling sama-sama suka gitu ya. Tetapi dalam urusan pinjam meminjam tidak boleh. Ya, sebenarnya kalau cara nas Al-Qur'annya jelas gitu ya. Wa halal bai' wa harama riba, ya, dalam Al-Baqarah 275 itu ya. Tapi secara logika ekonominya gitu ya, logika ekonominya kan orang kan kadang butuh logika ekonominya gitu. Itu haramnya kenapa kok haramnya itu? Di dalam pinjam meminjam orang kan melepas uang kayak tanpa ada usaha ini. Pokoknya saya lepas aja uangnya 10 juta, saya tinggal tidur, kayak saya tinggal pergian kemana-mana, itu kan nanti uang saya nambah sendiri itu. Tetapi dalam jual beli ada sebuah proses kepayahan seseorang tuh. Dia harus cari barang dulu, nah, kemudian dia jual lagi gitu kan ya. Kemudian dia ngambil keuntungan, nah itu boleh. Kan jadi prinsipnya itu adalah bahwa kita mendapatkan sesuatu itu karena hasil usaha kepayahan kita itu. Ya, kepayahan itu. Nah, yang kemudian menyebabkan tadi Mas Ben cerita, di pembiayaan kadang-kadang lebih rumit ya, kadang-kadang lebih mahal daripada pinjam meminjam. Ya, karena rata-rata lembaga keuangan syariah kita ini ketika ada yang mengajukan pembiayaan apa-apa dimurabahkan. Murabahkan itu jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan menyebutkan keuntungan yang disepakati. Jadi saya jual
Ya, sepeda motor saya 15 juta, ya. Saya beli sepeda motor 15 juta, kemudian saya minta untung 3 juta, 18 juta diangsur selama 18 bulan misalnya itu. Nah, sehingga ini kan kelihatan gede ya. Kelihatan gede, marginnya itu kan gede. Tapi selama sepakat tidak ada masalah sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kemudian dihitung seperti kita punya ada misalnya bagi hasil, ya, bagi hasil seperti sirkah itu kan bagi hasil, ya, bagi hasil kayak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun itu ya. Seperti nah, yang ini kadang-kadang kurang banyak ditawarkan di lembaga-lembaga pembiayaan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang hitungnya susah. Berapa sih keuntungan tiap bulannya itu? Nah, kadang-kadang ini masalah trust juga sih, kepercayaan juga sih dari lembaga pada pengusaha kita ini. Kadang-kadang yang usahanya omsetnya miliaran pun nggak punya laporan keuangan. Laporan catatan keuangan, sehingga tentukan berapa keuntungannya untuk dibagi saya nggak tahu. Nah, sehingga bisa ya kira-kira aja lah sekian. Nah, maka kemudian yang diambil ya udahlah, kalau kamu nggak bisa ngitung keuntungannya, ya udah saya belikan bahan-bahan bakunya saja. Jual beli kamu bayar sekian, ya, sehingga itu kayaknya besar itu. Jadi kayak kalau di konvensional namanya kredit konsumtif kan jadinya kan, jual beli kan ya, kredit konsumtif. Kalau kredit konsumtif di lembaga keuangan konvensional juga mahal. Mas Ben tahu kan kartu kredit itu berapa? 3%-an kan? Emang sih pas geseknya nggak berasa ya kan? Nggak berasa. Nggak lihat bahkan uang yang kita bayarkan tuh berapa. Cuma nanti begitu tagihannya datang, nah itu dia tuh baru terpikir. Ya, jadi orang apalagi kalau dibayarnya nggak full. Aduh. Habis deh tuh mabok. Jadi kayaknya rumit, tetapi enggak rumit. Saya terasanya pengalaman pribadi aja nih Pak. Saya mungkin udah cukup lama lah, bener-bener dulu mungkin saat pemahaman juga mungkin belum ada. Pemahaman tuh artinya informasi, pemahaman segala macam. Akhirnya saya buat pembiayaan rumah waktu itu, terus habis itu pembiayaan kendaraan juga. Saya merasanya memang dibilang lebih mahal tipis lah, tapi saya terasa lebih fair. Artinya pada saat kita membayarkan kelebihan atau bunga yang harus kita bayarkan karena pinjaman, kita jadi menghitung. Pas hitung-hitung selama let's say kita ngambil cicilan itu 5 tahun, dihitung-hitung kok jauh banget ininya ya. Tapi kalau simpelnya nih buat teman-teman juga, pada saat kita pembiayaan syariah, ibaratnya kita minta tolong, kasarnya nih, mungkin saya koreksi Pak ya kalau saya salah ya. Kita minta dibeliin dulu sama prosesnya itu yang memberikan pembiayaan itu membeli barang yang kita maksud, lalu dijual ke kita, tapi dia mendapatkan keuntungan jual beli dari barang tersebut. Jadi dia beli dulu, dijual ke kita. Let's say misalkan tanah harganya dia beli 100, dijual ke kita. Nah, harga itu yang boleh dicicil, kurang lebih gitu kan. Betul. Dengan 0%. Saya memahami itu terasa lebih fair. Satu, kedua, pada saat saya tanya, kebetulan bapak saya juga cukup aktif di ekonomi syariah. Dia bilang, pemahaman dia simpel, dia cuma bilang kalau dihitung rugi ya untung, kalau dihitung untung ya rugi. Maksudnya gimana tuh? Dibilang untung ya rugi ya pasti lebih mahal mungkin. Tapi dibilang rugi ya untung, pada saat ngerjain kita paham ada aja kebarokahan pada saat kita mulai membersihkan harta kita dari riba. Itu yang saya rasakan, dan alhamdulillah sejak itu rezeki jauh lebih lancar, jauh lebih mudah. Saya sih merasakan seperti itu ya Pak. Ya, jauh lebih adil karena begini, kalau kita pinjam kemudian kita nggak bisa mengembalikan, kan kita tagih terus. Nah, kemudian kita minta di reschedule, bunganya jalan terus gitu kan bunganya jalan terus. Nah, tetapi kalau mekanisme pakai jual beli di dalam sistem pembiayaan syariah tadi jual beli salah satu akadnya kan, satu akad pakai jual beli. Ketika itu sudah menjadi milik pembeli, ketika ada pembiayaan dibelikan jadi milik pembeli, maka ketika dia tidak bisa kemudian mengangsur kembali karena keberatan ekonomi, misalnya kemampuannya turun, itu kemudian dia masih punya aset. Asetnya apa? Tadi kalau Mas Ben cerita tanah ya, tanahnya itu kemudian bisa dijual kan? Bisa dijual untuk mengembalikan pembiayaan tadi. Kalau kemudian tadi 100 juta gitu ya, kemudian dia masih punya tanggungan 50 juta, tanah dijual ternyata lakunya 120 juta malahan kan. Kita dapat malahan masih dapat sisanya itu. Tetapi kalau utang piutang kan kita terus ditagih. Ada penalti lagi. Nah, ada kalau kita lagi, belum bunganya terus bertambah menumpuk itu. Artinya yang kita dapatkan tuh perasaan, kok saya pribadi tadi fair, lebih safe. Pada saat kita misalkan tidak mau meneruskan, kita bisa jual. Bahkan kalau ternyata harganya jauh lebih tinggi pada saat kita beli, kita dapat keuntungan. Ini sempat di awal tadi kita sebut, mungkin kita
beralih ke hal yang sekarang jadi bukan fenomena ya, menjadi perhatian banyak orang, terutama anak muda. Kan tadi kita awal sempat bahas tuh Pak, menjadi kaya Pak. Jadi kaya itu kayak jadi tujuan hidup sekarang. Ya siapa sih? Bohong lah, sampai ada istilah katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau kayak gitu berarti lo nggak tahu aja belanjanya di mana, katanya gitu. Karena semua orang pasti pengen kaya, pasti pengen punya rezeki yang banyak. Tapi sekarang caranya lebih simpel. Kalau bisa dibilang dulu orang mau bisnis harus punya modal, bisnisnya berhasil, dapat keuntungan, selesai, dia menjadi kaya. Kalau sekarang orang bisa kaya semalam, katanya tapi. Nah, ekonomi syariah ini pemahaman yang saya tahu katanya tujuan utamanya atau ideologi utamanya adalah melindungi harta kita, kan katanya gitu. Betul. Ini ada korelasinya nggak bahwa ekonomi syariah yang sekarang bisa melindungi kita dari potensi-potensi kita bisa terjerumus ke dalam sebuah fenomena menjadi kaya dengan cara instan yang kita tahu akhir-akhir ini ternyata semua itu ya semu, bermasalah bahkan. Iya. Jadi memang di dalam ekonomi syariah itu kan tujuan utamanya bahwa ketika kita memperoleh harta kita, kemudian kita konsumsi, makan dan minum, itu semuanya halal. Karena di dalam kehalalan itu ada kebarokan-kebarokahnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kekayaan, bicara rezeki, itu kan semuanya sudah ada bagian masing-masing kok. Sebenarnya ada bagian masing-masing. Nah, maka saya kemudian mengistilahkan kalau rezeki itu sudah dibagi untuk semua makhluk, berarti kita jemput rezeki itu dengan cara yang halal lagi baik. Kenapa? Sebab kita sudah punya jatah nih, Mas. Saya punya jatah. Oh, kamu selama hidup di dunia ini jatahnya 1 miliar. Ya, Mas Ben mungkin 10 miliar gitu ya. Nah, selama jatah kita itu belum habis, kita nggak akan mati kok. Itu kan sudah dengan nasnya. Itu kan begitu itu. Nah, tetapi sekarang orang itu kalau saya melihat orang kok keburu kaya secara instan, berarti sebenarnya mempercepat meninggal saja dia itu. Karena jatah 10 miliar sekarang ambil 1 miliar kan cepat meninggal kan gitu kan. Bayangan saya kan gitu. Iya. Nah, sekarang kita lihat proses bahwa orang untuk menjadi kaya itu kan itu yang dilihat. Karena ingat ya bahwa besok kalau kita meninggal itu kan urusan yang lain cuma ditanya 1 kali. Tetapi untuk harta di 2 kali. Dari mana kamu harta itu? Buat apa? Buat apa harta itu diambil? Nah, orang sekarang katanya kaya nggak ingat itu hal itu lagi gitu ya, hal itu lagi. Dulu orang tadi Mas Ben cerita kerja, kalau saya menggambar ada sebuah transformasi yang kayak perubahan yang cukup cepat ya. Dulu orang untuk dapat hasil itu kerja dengan lingkungan kita, ya, bertani, bercocok tanam, beternak dengan lingkungan alam gitu ya. Nah, kemudian berinteraksi dengan sama manusia, ya, bekerja di kantor, kita kerja sama. Kemudian lama-lama kerja dengan gadget. Ya kan, teknologi. Gadget untuk menghasilkan uang pakai gadgetnya itu. Nah, sekarang kalau bisa nggak usah kerja apa-apa, tidur pun uang masuk kan gitu ya, uang masuk. Ada robot trading gitu macam-macam yang sekarang itu ya, tapi sesuatu yang instan itu ya tidak ada yang kemudian akan langgeng. Kalau kita perhatikan orang-orang kaya yang kaya betulan nih ya Mas Ben, melalui sebuah proses pekerjaan yang dilakukan selama bertahun-tahun ya. Nah, tapi yang instan-instan itu ya, yang namanya instan kan cepat hilang juga. Cepat dapatnya, cepat hilangnya juga. Mie instan kan 5 menit paling lama habis ya. Habis 5 menit habis. Bikinnya cepat tapi habisnya juga cepat kan gitu. Lagi bikin udah ditirisin jatuh di itu lagi di wastafel, waduh sebelah di di dapur. Nah, sehingga ekonomi syariah itu banyak kebarukan-barukannya. Sehingga kalau orang bilang, ekonomi syariah itu ribet gitu ya. Enggak, kok ekonomi syariah itu menurut saya mudah dan berkah. Ya, mudah dan berkah. Sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak yang dihalalkan dibanding yang diharamkan kok. Iya betul. Iya. Coba sekarang kalau kita ingat-ingat ya, yang di antara yang dihalalkan sama yang diharamkan itu banyak yang dihalalkan. Nah, seperti kaidah hukum fikihnya itu kan al-aslu fil muamalah ibahah. Ya, semua hukum asalnya muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berarti selama nggak diharamkan kan boleh itu ya. Iya. Kan boleh kan, jadi sebenarnya simple kan, simple. Nggak perlu ribet-ribet. Yang nggak dilarang ya kerjain aja. Iya. Gitu. Selama itu tidak diharamkan ya kita kerjain aja, kita makan saja. Nah, tapi kenapa ya orang kok nyari yang sedikit-sedikit yang maksud yang haram-haram itu? Malah fokusnya ke yang sedikit itu ya. Bukan fokus yang boleh gitu ya. Yang boleh gitu ya. Yang boleh. Saya pikir-pikir, iya benar ya.
ketika Mas Ben mungkin dulu pernah dapat cerita ya, ketika Allah itu membuat surga, kemudian malaikat suruh sama neraka, mereka kan suruh lihat tuh. Nah, coba lihat surga. Oh, ya Allah, kalau lihat indahnya surga seperti semua makhlukmu pasti ingin masuk surga. Ya. Dan tidak ada yang mau masuk neraka. Terus kemudian coba lihat lagi surga sama neraka. Begitu malaikat melihat, wah kalau gini nggak ada yang bisa masuk surga ya Allah. Kenapa? Kufatil jannah bimakari. Surga itu dipagari dengan hal yang membencikan, sedangkan neraka itu dipagari dengan hal yang menyenangkan, sehingga orang nggak usah disuruh aja sudah larinya ke situ, Mas Ben. Nah, maka supaya kita nggak terjerumus nih, Mas Ben, sebenarnya Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, Pak, ya, la tajru fi suqina ila man faqih. Jangan berdagang di pasarku kecuali orang yang paham. Wa ila kalau nggak paham hukum-hukum amal maliyah tadi ya, hukum-hukum saya, dia mesti akan terjerumus dalam riba itu. Dan orang kalau sudah terjerumus dalam riba itu ya, dalam hal yang haram, susah loh itu keluarnya itu. Iya. Susah. Iya, pastilah. Di situ terus mau diajak usaha ya yang udah nyaman. Udah nyaman gitu. Udah hasilnya udah dapat bonus apa kayak kapal pesiar, apa pesawat pribadi atau apapun. Iya. Susah itu. Artinya pada saat kita mencari maisha, kita mencari keuntungan, ketika ngomongin soal kaya gitu ya, pada saat kita memahami ekonomi syariah ini, memang kenapa tadi mungkin juga Pak Ardhito banyak share mengenai dalil, mengenai apa yang sudah diajarkan sama Nabi Muhammad, karena memang nggak bisa lepas dari situ kan. Artinya. Betul. Jadi kalau kita simplify gitu ibaratnya, kita mau kaya dengan cara yang syariah, sesuai dengan syariatnya. Nah, untuk bisa menjalankan ini ya pemahaman agamanya, pemahaman kita terhadap apa yang sudah diwajibkan dan tidak dibolehkan oleh Nabi itu memang harus difahami betul. Iya, betul. Karena kalau tanpa itu hanya menggunakan logika ekonomi yang kayak tadi Pak Ardhito bilang, kemungkinan akan banyak perdebatan dan konflik. Betul. Karena kita akan dihadapkan dengan yang satu sisi gue bisa untung sekian nih. Iya. Ya, bener gak begitu? Iya kan? Ngapain ribet-ribet kerja kan? Oh, saya taruh uang aja 10 juta di situ, tinggal klik naik atau tepat turun. Iya. Yang seperti sekarang sedang Oke. Itu. Kalau misalkan tadi kita sebelumnya ngomongin soal kefahaman ekonomi syariah untuk menjadi kaya, kalau kita punya ini, hal yang muncul baru ini dari awal pasti kita sudah tidak tertarik dong. Betul, karena memang udah nggak masuk lah ibaratnya. Betul. Mungkin Pak Ardhito punya komentar kali. Ya. Kalau kita memiliki pemahaman ekonomi syariah, ya, maka kita tidak akan tergiur pada hal-hal yang sifatnya itu kemudian menjerumuskan kita kepada hal yang haram. Ya, sebenarnya yang haram itu cuma 7 kok, Mas. Oke. Nah, apa aja tuh? Satu riba ya. Riba itu biasanya kaitannya dengan utang piutang kemudian minta kembali lebih, ya. Atau jual beli barang-barang ribawi yang tidak sesuai dengan nasnya itu. Ya. Itu satu itu. Yang kedua, goror boleh itu ini nggak Pak? Tidak sesuai dengan nasnya itu gimana maksudnya? Ya, di dalam contoh yang simpel barang ribawi itu kan ada 6 ya, ada emas, perak, kemudian gandum pur, gandum sair, kemudian kurma dan garam. Nah, seperti tukar-menukar emas dengan emas itu ya, emas 10 gram tukar emas dengan 10 gram. 1:1 lah. Itu ya, 1 ya, sesuai. Nah, dan harus disahkan secara langsung. Kalau emas dan perak ya sesuai dengan kursnya lah. Tetapi tetap harus secara langsung. Nah, contoh praktis kita ya sekarang ini, kalau mau lebaran nih kan, lagi puasa lebaran nih ya. Nah, saya tukar uang ya, pecahan 10 ribuan untuk saya bagi-bagikan ini. Nah, itu ya saya bagikan ya. 10 ribuan 100. Nah, kan 1 juta itu kan ya. Satu bendel 10 ribuan 100 kan 1 juta. Nah, tapi saya untuk mendapatkan pecahan 10 ribuan itu saya harus ngasihkan 1.050.000. Nah, 50 ribunya inilah yang kemudian jadi riba. Ya. Riba buat dua-duanya nih ya? Buat yang mendapatkan keuntungan 50.000 dan juga yang membayarkan. Oh iya, udah bayar itu orang yang dua pihak yang bertransaksi ya, saksinya gitu ya, yang nyatet transaksi itu ya riba ini. Yang paling apes tuh yang itu Pak. Kalau yang dapat keuntungan ya sama juga sih dosa, tapi masih dapat untung. Ini udah bayar, rugi, dosa lagi. Nah itu. Terus sebenarnya simpel. Yang kedua, goror itu jual beli transaksi yang penuh ketidakpastian. Supaya jual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Kalau dalam nasabnya dulu ada jual, itu saya jual burung yang sedang terbang di udara itu, harganya sekian. Atau ikan yang sedang berenang di laut itu dulu ya. Sekarang goror itu banyak sekali jual beli yang seperti hablu habala. Ini ada unta sedang hamil gitu ya. Nah, yang dijual itu bukan untanya,
bukan kandungan dalam unta ini, tapi anaknya unta yang masih ada dalam janin unta yang ada dalam kandungan ini yang dijual. Wah, kan aneh banget ya dulu. Dulu mungkin ketika saya mengkaji hadis itu, kok orang mau ya gitu ya. Bukan unta yang dijual, tetapi anaknya janin unta ini yang dijual. Kok orang mau ya? Nah sekarang saya baru memahami Mas Ben. Ini ada saham itu punya harga. Nah, harga saham itu kemudian dilakukan indeks harga. Saham, harga, indeks harga. Indeks harga ditentukan dari harga. Oh, ini habal-habal masa kini. Persis ya. Ini ada produk-produk derivatif namanya ya, derivatif itu. Kan enggak ada wujudnya itu abstrak gitu kan ya. Kalau saham kan jelas ada. Tapi harga itu kan harga sesuatu yang abstrak, value ya. Apalagi indeks harga saham, enggak jelas lagi. Apalagi sekarang nggak lagi indeks harga saham, tebak-tebakan angkanya aja yang naik grafik yang naik turun itu aja itu. Teman-teman bisa perhatikan judi atau tidak itu kalau ada tiga syarat. Satu, adanya harta yang dipertaruhkan untuk itu. Untuk dua, adanya permainan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Yang ketiga, yang menang ngambil harta yang kalah, baik sebagian atau keseluruhannya. Tiga itu syaratnya itu. Ya, jadi kalau saya tanya pada ketika saya ngajar gitu ya, siapa yang tahu ya rukun Islam, kemudian dia jawab saya kasih hadiah, itu bukan judi. Meskipun saya kehilangan harta saya, tapi itu kan hadiah namanya. Itu ya, itu reward. Ya, tetapi kalau ayo Mas Benny nanti malam ya PSG lawan United, apa sate atau kopi itu kan. Ada furnya lagi, kok gue tahu ya. Furnya berapa masuknya? Itu syaratnya kan 3/4, waduh. Nah, itu 3-3 menang full dulu. Kok gua tahu ya kan? 3-3 sudah terpenuhi itu. Ada harta yang dipertaruhkan, apakah itu sate, apakah bakso, apakah kopi gitu ya. Ada permainan apa tuh sepak bolanya itu. Terus begitu kalah, dia harus naktir yang menang nih. Nah, terus kan kayak gitu tuh orang katanya sih investasi gitu ya. Ya itu makanya dibilang itu adalah judi karena dia bertaruh sama kenaikan dan keturun. Ayo tebak-tebakan yang naik apa turun gitu kan sebenarnya kan. Betul. Ya ibaratnya kita datang ke ada pacuan kuda, terus kita taruhan di situ, bedanya ini bukan kuda, menang, ini gitu saham sama gitu kan, kurang lebih gitu kan. Betul. Nah, ada yang kita terima. Kalau kita beli saham kan kita kemudian ada saham yang tercatat atas nama kita. Ini kan enggak ada. Iya. Investasi di saham tapi boleh. Investasinya boleh. Kita beli artinya barangnya kita proses gitu, kita kuasai kan. Iya, betul. Walaupun sekarang bentuknya kalau zaman dulu mungkin benar-benar secari kertas karena belum era digital. Sekarang bentuknya data digital. Boleh. Kenapa boleh? Karena kemudian ketika kita menyerahkan uang, kita mendapatkan bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan itu. Saham itu kan sebenarnya wujud bukti kepemilikan kita atas perusahaan yang menerbitkan saham itu. Nah, dan kita ada buktinya kok ketika kita menaruh uang, betul-betul kita terbukti bahwa Ardhito itu jadi pemegang sahamnya Bank Syariah Indonesia misalnya. Ada, saya dapat kok. Saya juga beli saham. Dulu beli saham waktu masih BRI Syariah itu. Dulu waktu itu harganya masih 500 rupiah per lembar Mas Ben. Sekarang udah sempat 2.000 lebih, sekarang 1.800. Terus ya tapi nggak saya jual. Istilahnya kata stack aja gitu, simpan aja dulu. Investasi. Lagi masih produktif gitu ya. Besok kalau sudah mungkin nggak produktif ya mungkin mulai saya lepas lah. Kalau trading, dia juga beli saham nih. Iya. Ya dia beli saham terus habis itu ya spekulan lah. Dia beberapa ada yang naik, ada yang turun, dia jual dan lain-lain. Nah, spekulasi itulah yang kemudian bisa nanti terjerumus kepada maisir, judi. Karena unsur spekulasinya itu tinggi. Kalau orang investasi kan dia mesti nimbang-nimbang. Ini kira-kira nanti 3-4 tahun, 5 tahun, setahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kira-kira gimana ya? Kinerja perusahaan ini naik enggak ya? Jadi ada analisis fundamentalnya gitu ya, ada fundamentalnya. Kalau kira-kira naik saya beli aja. Saya investasi waktu beli BRI Syariah karena saya berharap besok itu insya Allah ekonomi syariah itu akan terus berkembang, akan berkembang. Orang semakin sadar, akan semakin mengerti terkait dengan ekonomi syariah, maka orang akan permintaan akan banyak kan beli. Nah, kalau trading short term yang sifatnya jangka pendek itu dia enggak melihat itu. Ya kadang nggak melihat itu, ya kadang ada sih kemudian hitung-hitungan secara statistiknya itu, naik atau turun ya. Tapi tetap di dalam trading saham itu kadang-kadang ada memang di situ ya itulah ada namanya ada kayak saham Mas Ben mungkin saham digoreng gitu ya, saham digoreng kayak kita ngadu-adu itu ada isu-isu yang dihembuskan ya. Ketika ada isu gitu ya, tiba-tiba yang sahamnya naik kemudian jadi turun. Oh, pemilik perusahaan sedang sakit misalnya gitu.
wah, enggak punya keturunan misalnya gitu, nggak bisa anjlok gitu. Ya, kemudian ada isu apa lagi? Oh, itu sedang tertangkap basah. Karena hujan-hujan. Sesuatu yang sentimen negatif kan bisa turun. Nah, itu. Jadi tapi kadang isu itu kadang-kadang ada kalanya benar, ada kalanya hoax gitu ya. Nah, sehingga kadang dikurang lah saham itu. Kalau orang sering lihat ada kurang mengkurang saham itu. Nah, trading kemudian dia tidak mikir jangka panjang lagi. Sehingga bisa ada unsur spekulatifnya tinggi. Berarti sebenarnya bentuknya bisa sama, tapi prosesnya yang membedakan. Sama kayak tadi pembiayaan syariah. Bentuknya sama nih. Dikasih sama-sama dapat sama-sama barangnya, sama-sama ada orang yang pihak yang membantu kita mendapat prosesnya berbeda. Hukumnya juga berbeda. Contoh let's say sederhana gini. Jadi kalau saya jadi halal dan haram itu pertama lihat dari objeknya gitu. Ayam itu kan halal ya. Secara hukum asalnya halal. Tetapi ketika ayam itu didapat dari nyolong benar. ayam tetangganya kan jadi dagingnya haram. Oke, udah saya beli ayam ini. Tetapi ketika disembelih itu tidak karena lidah tidak sesuai dengan syar'i ya. Nah, maka jadi haram juga. Jadi kadang-kadang tergantung satu dari niatnya, bisa dari prosesnya dan memang objeknya itu sendiri ya, objeknya sendiri itu. Ini yang menarik waktu saya pembiayaan syariah itu benar-benar prosesnya itu barangnya harus berpindah dulu ya kan ke yang memberikan pembiayaan tersebut gitu baru ke kita. Artinya proses itu benar-benar harus dijalani supaya checklist persyaratan untuk akadnya tuh sesuai. Oke, ini satu lagi nih ngomongin soal kalau yang apa tadi binary option apa segala macam yang sekarang lagi rame. Udah jelas lah ya. Artinya orang bisa menilai sendiri, bahkan mudorotnya atau kerugiannya pun juga sudah terlihat gitu ya. Kita tinggal lihat aja nanti bagaimana hukum bisa memproses perkembangannya seperti apa gitu. Ada teman SMA saya yang sudah main kripto sudah cukup lama, bahkan dari awal banget dia udah bilang ini adalah future dan terbukti memang dia sudah mendapatkan keuntungan banyak dari kripto. Tapi saya melihat dia memang pakar lah gitu karena dia mengikuti. Tapi setelah sekarang rame dan bersinggungan banget nih dengan ekonomi syariah. Mungkin sebelum saya nanya, Pak Ardhito gimana nih ngelihat cryptocurrency ini? Ya, cryptocurrency ini. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.